Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulpani Akbar. Saya merupakan mahasiswa jurusan Tadris IPA Biologi UIN Mataram dengan NIM 21010408. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi sel tumbuhan menggunakan video animasi sebagai tugas ujian akhir semester media pembelajaran. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagian-bagian organel sel tumbuhan beserta fungsinya. Adapun submateri yang kita bahas yaitu yang pertama, sejarah sel tumbuhan, kemudian yang kedua, pengertian sel tumbuhan, dan yang ketiga yaitu bagian serta fungsi organel sel tumbuhan. Oke, kita masuk ke dalam bagian yang pertama yaitu sejarah sel. Dalam sejarahnya, sel berasal dari istilah selula yang pertama kali dikemukakan oleh Robert Hooke pada tahun 1665. Hooke memberikan istilah ini untuk ruang yang kecil dan dibatasi oleh dinding-dinding. Kedua yaitu pengertian sel tumbuhan. Sel tumbuhan adalah sel yang menyusun fungsi kerja dari seluruh fungsi kehidupan. Peran sel tumbuhan adalah memulai pertumbuhan awal, menyerap makanan, hingga menghasilkan buah pada suatu tumbuhan. Oke, kita masuk ke dalam submateri. Oke, kita masuk ke dalam organel sel yang pertama yaitu nukleus atau inti sel. Nukleus yaitu organel sel yang sangat unik dan penting. Nukleus berperan sebagai tempat utama sel untuk menyimpan kromosom atau komponen genetik dari sel tertentu. Nukleus mempunyai fungsi mengkoordinasi proses metabolisme seperti pembelahan sel, pertumbuhan sel, serta sintesis protein dalam tumbuhan. Adapun kandungan dari nukleus ini terdiri dari 4, yaitu yang pertama membran inti sel, kemudian yang kedua nukleoplasma, yang ketiga kromatin, dan yang terakhir adalah nukleolus. Kita lanjut ke organel yang kedua yaitu retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma merupakan organel penghubung antara inti nukleus dengan sitoplasma di dalam sel tumbuhan. Struktur retikulum endoplasma hanya bisa dilihat dengan mikroskop elektron. Adapun fungsi retikulum endoplasma yaitu sebagai tempat pengangkut sintetis lemak dan steroid, tempat penyimpanan fosfolipid, steroid, dan berbagai macam zat-zat lainnya. Adapun pembagian dari retikulum endoplasma ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama retikulum endoplasma halus yang tidak memiliki ribosom, kemudian yang kedua retikulum endoplasma kasar yang memiliki ribosom. Ribosom merupakan organel sel yang berbentuk kecil, yaitu seperti butiran nukleoprotein. Ribosom tersusun atas subunit besar dan subunit kecil. Ribosom ini berisi RNA ribosom dan RNAR protein di dalamnya. Fungsi utama ribosom yaitu memproduksi dan mensintetis zat protein yang ada di dalam sel. Adapun pembagian kelompok pada ribosom dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ribosom terikat, kemudian yang kedua ribosom bebas. Oke, kita masuk ke dalam organel sel tumbuhan selanjutnya yaitu mitokondria. Mitokondria merupakan organel besar yang berbentuk bulat batang yang ada di dalam sitoplasma sel tumbuhan. Mitokondria mengandung enzim tertentu yang berguna dan penting sebagai pasokan energi ke sel tumbuhan. Mitokondria mempunyai fungsi sebagai tempat respirasi aerob dalam pembentukan alisin trifosfat sebagai sumber energi. Mitokondria juga dikenal sebagai pembangkit tenaga listrik bagi sel. Kita lanjut dengan organel sel yang kelima yaitu badan Golgi atau aparatus Golgi. Aparatus Golgi terdiri dari kumpulan vesikel pipih yang memiliki bentuk siternai atau berkelok-kelok. Badan Golgi ini terletak di dalam sel tumbuhan dan disebut sebagai diktiosom. Fungsi utama badan Golgi yaitu untuk mengangkat zat kimia di dalam dan keluar dari sel. Organel sel tumbuhan selanjutnya yaitu plastida. Plastida
merupakan organel sel yang mengandung kloroplas dengan bentuk yang sangat menonjol dengan kandungan pigmen klorofil hijau. Plastida berfungsi untuk membawa pigmen hijau yang digunakan oleh tumbuhan dalam melakukan proses fotosintesis untuk pertumbuhan dan perkembangan suatu tumbuhan. Berikutnya yaitu vakuola. Vakuola merupakan organel khusus yang terdapat pada sel tumbuhan. Keberlangsungan sel tumbuhan begitu dipengaruhi oleh organel terbesar yang dimiliki sel ini. Fungsi utama vakuola adalah memasukkan air melalui termoplas untuk membangun turgor pada sel tumbuhan. Organel sel tumbuhan yang terakhir yaitu peroksisom atau badan mikro. Badan mikro merupakan organel sel sitoplasma dari sel tumbuhan yang mempunyai kandungan enzim oksidatif tertentu. Enzim itu digunakan dalam pemecahan metabolisme asam lemak menjadi. Adapun fungsi peroksisom atau badan mikro yaitu memecahkan asam lemak menjadi gula dan membantu kloroplas dalam melakukan proses fotorespirasi. Baik, sampai di sini penjelasan mengenai organel sel-sel tumbuhan yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga dengan adanya video ini bisa menambah wawasan kita mengenai sel tumbuhan dan organel-organel yang terdapat di dalamnya. Oke, sekian. Saya Muhammad Zulfani Akbar undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.